Di dalam akademi militer ada pelajaran dasar untuk memahami sebuah peristiwa yang terjadi. Misalnya ada bom teroris atau ada lone wolf, teroris tunggal masuk ke instansi kepolisian kemarin, bagaimana membacanya? Kita melihatnya dari banyak segi. Misalnya, sang wanita ini ternyata mau buat SIM, di mana gosip di luaran kalau buat SIM itu bisa nembak. Diartikan harafiah loh, dia masuk ke kantor polisi, mau buat SIM, lalu mau nembak polisinya. Ya ditembak balik sama polisi. Ini misalnya loh ya, kita kan nggak tahu aslinya niatnya apa orang itu dan kenapa juga mesti ditembak mati. Ya sudahlah, semua sudah terjadi. Nggak bisa dikorek keterangan dari dia karena dia sudah mati. Lalu ada lagi yang makan sekolah, melihatnya dari sisi akademi, pakai ilmu di akademi. Pertanyaan pertama yang mereka makan sekolah militer adalah who is benefiting? Siapa yang diuntungkan dalam peristiwa ini? Siapa diuntungkan dalam peristiwa ledakan bom di gereja Makassar? Siapa diuntungkan dengan matinya lone wolf di kantor polisi? Siapa yang diuntungkan dengan terbakarnya kilang Balongan? Yang diuntungkan dia yang bermain. Lalu ada pertanyaan mendetail, apakah ini terkoneksi semuanya? Karena banyak yang heran, kilang Balongan itu kilang secure, super aman. Kok bisa meleduk? Mau bukti kalau kilang Balongan itu aman? Anda sahabat, saya kasih korek 5 biji deh. Lalu silahkan bakar itu instalasi Balongan. Mau listriknya dikosletin, mau keran minyaknya dibuka lalu dibakar, silahkan deh. Besi, valve, pipa, tangki, semuanya itu terbuat dari benda keras, dari besi, galvanis pipe, dan gak ada yang mudah terbakar kecuali isinya, yaitu minyaknya. Kalau minyaknya nggak keluar, nggak netes, nggak akan bisa terbakar. Sudah itu Anda nggak kenal dunia instalasi. 6 jam di Balongan, asli Anda pasti kayak orang bingung. Mau bakar dari mana ya? Listrik dikosletin, kabel positif negatif diketemuin, koslet. Ya paling si keringnya mati. Habis itu selama nggak ada kayu, nggak ada plastik, nggak ada yang mudah kebakar deket pipa, ya nggak akan besinya terbakar. Atau gergaji deh tuh pipa, atau bolongin deh tuh pipa misalnya. Tapi kerjaan lama bener, emang nggak ada kamera CCTV apa? Nggak ada security apa? Dari sisi informasi publik, masa sudah berhari-hari belum ada kabar atau juga bukti foto, gambaran yang dipublikasi oleh Pertamina atau oleh bagian keamanan negara deh, biar rakyat tahu ini terbakar, dibakar, meleduk sendiri atau sabotase. Oke, kita sekarang kurang data. Karena itu kita coba analisa kejadian Balongan. Bagaimana kalau kita melihatnya dari skenario terakhir, yaitu sabotase. Sekali lagi, ini belum tentu benar tapi penting buat kita pelajari. Kalau ini benar ternyata adalah sabotase. Kita mundur sebentar ke zamannya Trump, di mana dia tidak pernah pakai instrumen operasi intelijen dalam menekan negara lain atau senjata yang untuk mendominasi. Buktinya dalam 4 tahun dimanapun di dunia yang biasanya Amerika pakai instrumen teror, walau dalam tanda petik selalu disangkal keterlibatan Amerika dalam teror tersebut, terbukti tidak ada bom dan teror di mana-mana di zamannya Trump. Beda dengan zamannya Obama, beda dengan zamannya Biden yang belum 100 hari menjabat, semua terbukti dan kali ini di mana-mana mulai ada darah menetes lagi karena kekerasan. Jadi bagaimana kalau kita hubungkan ledakan Balongan dengan gerakan insurgensi dari operasi intelijen? Bagaimana kalau kita blame atau kita tuduhkan Amerika biang keroknya? Tombol teroris katedral, tombol lone wolf, dan tombol Balongan yang mencet Amerika. Dah gitu aja. Bagaimana? Lalu apa sih maunya Amerika? Ya kita datengin, kita nego, kita diskusi, kita meetingkan, kita analisa, dan kita strategikan. Jadi skenario pertama ini adalah siapa yang menghandlenya? Adakah solusinya? Adakah alternatifnya? Bener loh, gak gampang membakar Balongan. Karena itu kita tuduh negara Amerika yang mahir begini-beginian. Juga karena Amerika punya peralatan yang namanya magnetic laser beam yang sering dipraktekkan oleh mereka di mana-mana. Divisi Aerospace, Space Army-nya Amerika, angkatan ke-6 perangnya Amerika punya alat ini dan bisa dari laut ke darat, bisa dari satelit. Tapi baiklah, ini hanya asumsi. Kita hanya rakyat biasa, nggak ngerti bernegara ala sekarang. Ya sudah, kita biarkan pejabat yang menyelesaikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita rakyat menunggu kemahiran bernegara, hubungan internasionalnya pejabat sekarang. Yang jelas bernegara ekonominya terbukti dalam 7 tahun ini nggak keren kelolaannya dibandingkan dengan negara India, Filipina, Vietnam. Itu sudah nggak usah didiskusikan deh, nggak terlalu canggih yang sekarang ini. Tinggal sekarang bagaimana hubungan internasionalnya. Kita tunggu, mahir nggak, hilang nggak itu terorisme dan ancaman keamanan lainnya dari asing. Atau kita melanjutkan dengan skenario kedua, adalah murni kecelakaan. Nah ini seru kalau benar kecelakaan. Kalau ini di Jepang, pejabatnya sudah ambil katana, harakiri atau bunuh diri dan mengundurkan diri lah paling tidak. Namun budaya malu dan budaya jantan nggak ada di Indonesia, dan itu tidak akan pernah ada selama old mind berkuasa. Jadi wahai pejabat, kapan Balongan dijelaskan kepada khalayak? Kami menunggu loh ya. Kalau lone wolf dan bom Makassar, sudahlah banyak variannya, malas kita mendiskusikan.